bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriani dengan NIM P12023 036. Di sini saya akan memaparkan tentang esai yang saya buat dengan judul Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Mengatasi Fenomena Bullying. Bullying tentu bukanlah kata yang asing terdengar di telinga kita. Bahkan mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan dibully oleh teman sebaya. Pada dasarnya, bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan oleh seseorang kepada seseorang yang lebih lemah, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, dengan tujuan untuk menyakiti orang tersebut. Beberapa video yang lewat di FYP saya mendorong saya untuk mengangkat bullying sebagai tema esai saya. Kasus awalnya mungkin hanya hal sepele, seperti berawal dari saling ejek, pandang-pandangan, hingga berakhir dengan bullying. Perundungan atau bullying sedang marak terjadi di dunia pendidikan kita, baik dari tingkat dasar maupun perguruan tinggi. Bahkan belakangan ini beredar berita mahasiswa yang sedang menempuh program pendidikan kedokteran meninggal dunia akibat dibully oleh seniornya. Tak hanya itu, kasus perundungan juga sering terjadi di tingkat sekolah dasar, dan lebih sering terjadi lagi di tingkat SMP, seperti yang terjadi di Boyolali, Jawa Tengah. Seorang siswi kelas 4 SD yang dilarikan ke rumah sakit karena jatuh sakit akibat terlalu seringnya dibully oleh teman-temannya. Dan satu di antara maraknya kasus perundungan yang terjadi di tingkat SMP, yaitu video seorang siswa SMP yang membuli teman sebayanya di depan semua teman-temannya. Pelaku melakukan pembulian dengan cara memukul dan menjambak rambut korban, dan video pembulian tersebut telah tersebar luas di media sosial. Tindakan bullying bukan hanya melukai korban secara fisik, tetapi juga dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam pada korban. Korban bullying seringkali mendapatkan banyak dampak akibat bullying, di antaranya merasa tidak percaya diri, takut, dan bahkan ada yang mengakhiri hidupnya akibat sering dibully. KPAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2025 terdapat 25 anak di Indonesia yang mengakhiri hidupnya sendiri, dan sebagian besar terduga kasusnya terkait dengan bullying. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa peran, terutama dari sekolah sebagai tempat pembentukan karakter pelajar, dan peran orang tua yang tak kalah penting sebagai tempat pendidik moral anak dan untuk mengawasi perilaku anak. Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan ini, sekolah perlu melakukan beberapa tindakan untuk mencegah terjadinya bullying. Di antaranya, guru harus memberikan perhatian lebih kepada siswa dengan mengajarkan bagaimana memberikan empati kepada teman sebaya, tentang toleransi, dan tentang bagaimana menghargai sesama. Dan orang tua harus lebih terbuka kepada anak tentang apa yang ia alami atau yang ia rasakan di kehidupannya, supaya anak tidak merasa sendirian dan lebih merasakan kasih sayang dari orang tuanya. Dengan adanya kerjasama antara orang tua dan sekolah, diharapkan dapat mencegah dan mengurangi fenomena bullying yang terjadi di dunia pendidikan kita. Semoga kasus bullying di negara kita ini kian waktu kian berkurang, dan pada akhirnya mencegah bullying bukan hanya sekedar menghentikan kekerasan, tetapi juga membangun generasi yang lebih baik dan berakhlak mulia. Beberapa sumber yang saya ambil untuk membuat esai ini diambil dari KPAI, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan juga dari akun TikTok Kompas TV, dan dari akun TikTok Visi News. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang isi esai yang saya buat dengan judul Peran Sekolah dan Orang Tua dalam Mengatasi Fenomena Bullying. Semoga yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi saya dan bagi kalian semua yang mendengarkannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.